in game di game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area persungayan atau di area river. Dimana dengan Setsujin yang kali ini fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic out, Albert berhasil melakukan penculikan ke arah turtle-nya, dibalaskan Orange Buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi Tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Ya, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang Clay yang dimana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya, terutama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buah Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari Tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebenarnya. Parsnya juga demikian dari Clay-nya. Oke, bahkan tadi dia udah di sini kita lihat ya, dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding wind, kembali Brody, balik dia. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Setsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light mendapatkan damage ke arah R7 dan Albert datang tiba-tiba betul counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini sepertinya Pendragon mendapatkan begitu banyak tekanan yang dilakukan oleh 3 player bahkan dari Arakeoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti ini bad demi bad harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari Arakeoshi juga mereka langsung ngebut aja. Mereka berhasil mendapatkan satu objektif. Oh, tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan. Bahkan R7 dengan begitu cepat Dreamswarm mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk Arakeoshi di early game kali ini. Meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya. Namun pertukaran karena Albert bisa terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul. Tapi R7 dan Pendragon yang masih menjadi pusat perhatian kita melakukan sedikit fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Setsujin yang akan kedatangan kontes strateginya Albert namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Setsujin, Om. Ya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke. Ya. Tapi sisanya ya, kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Setsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari Arakeoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi ke arah outer yang ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya. Namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan terutama untuk seorang Clay. Dengan Varsha-nya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Edge Strike. Yap, Lightning Treasure kali ini menjadi milik dari Tas. Tapi Setsujin di saat masuk ke dalam rumputan ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody. Untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus Nggak bersama. boleh. Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditabrak dengan Sapling Eagle. Tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat dari seorang Clay. Feather Edge Strike memang dibuka tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Iya, karena satu item belum selesai juga. Yang Ya. kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada favor juga menambahkan lagi efek heal dari Matilda untuk siapapun yang terkena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari EVOS Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga. Dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage tapi sakit banget. Tasnya berhasil untuk didapatkan Pendragon, sedikit lagi dari tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan dan juga Feather Strike menimpa tubuh dari Setsujin yang menggunakan Akai dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi. Objektif berikutnya langsung diambil oleh Arakeoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawa. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan dan sekarang lotnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan dua pemain yang hilang, terutama nggak ada retribution dari seorang Setsujin. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini, di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams ada di area mid. Tas tetap berada di areanya pula.
Sementara untuk Akai mengamalkan purple buff terlebih dahulu. Tapi di bawah, coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arkihoshi. Dan bisa dibilang kayaknya belum ketahuan Casio ini karena Federal Ice Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Federal Ice Strike yang dibuka terus-menerus. Oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang VYN yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ult. Teammate Federal Ice Strike. Ya, dan juga itu dibuka. Biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakut. Juga. Benar. Ini R7 dan juga Vin. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari EVOS Legends harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek. Yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan headband yang dimiliki, tapi ternyata itu pun masih belum bisa. Membuat pemain dari Arkihoshi bisa dihajar lagi dengan heavy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga. Kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sujin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Federal Air Strike. Jadi mereka ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Federal Air Strike yang ada di dalam base mereka. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya, ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Yes, oke, jadi sama-sama Lightning Tranchant sekarang. Baik untuk Clay maupun Tas dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat Arkihoshi, mereka sedang leading, tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga. Untuk maju nabrak, mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkihoshi. Di saat mereka mendapatkan satu momentum aja mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu. Ataupun EVOS Legends, apakah mereka bisa membalikan fakta pula kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk Arkihoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini. Mulai dari Albert, Contest Retribution-nya udah mulai beberapa kali kembali. Dan zoning out dari seorang VYN yang benar-benar merepotkan bawah. Ya, dan juga dari item build-nya sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Vin sendiri untuk Dreams-nya juga masih dengan Dominant Rise. Belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow, itu Skylar-nya!
mencoba untuk bisa langsung mendapatkan tas dan tas. Berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsel sebelumnya. Lalu ditambah lagi dengan Sprint. Belum lagi Blazing Duet. Sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect pergerakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Change yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri TOS memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan RRQ Hoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Wah. Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk RRQ Hoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet-nya memang harus tepat dan itu mengarah ke tas. Tas support dia mencari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya? 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Benar masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan dulu terhadap web minion. Lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus. Dan apa hasilnya? Eliminasi 1 berbanding 3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi. Tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu, pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Clover bersama seorang sejujurnya yang akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Tapi untuk Skylar-nya masih mengamar kembali dari stack RRQ yang dia miliki. Pada saat langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga dari Lord-nya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman yang begitu maksimal. Lord-nya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena pesta tersebut. Tapi Lord-nya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi. Meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan menutup kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen. Tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya diamankan oleh RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legends perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi creep yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Su Sujin cukup tidak berdaya. Ya, ini kontribusi dari mungkin ya Diginya kehadirannya. Yap. Dari alarm boutnya yang bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duet-nya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya. Diperlihatkan oleh Skylar, mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu. Tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi, mereka jauh lebih menahan lagi. Karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu konten terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini Diginya berada di bagian tengah. Akankah Diginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federalizer di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Sujin. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Sujin. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baiknya membuat dari EVOS Legends gak bisa melawan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Yes, karena tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan tertekan gini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sujin
ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari Force Legend, tapi RRQC juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja, sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan ada Happy Spin langsung dikeluarkan, Sam Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi, giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari Force Legend? Sun Sujin dengan headbutt yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Downhill yang begitu menyakitkan, tapi dari Force Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga, dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang PN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa Chuckman terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka tadi terlalu memaksakan, ingat one straight push masih akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay bagi Samsung Galaxy A Series. Sayangnya tadi adalah Feather Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya Heavy Spin. Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Yap, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri, di mana pertempurannya terjadi di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan tangan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut, dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi juga prospek juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari RRQ Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ, membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18, peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Downing Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Udah nilai ya. Yang kali ini mungkin udah semakin terasa masuk ke arah late game-nya, menunggu objektif berikutnya. Ya, dan Skylar ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan. Dan satu momen bakal kita lihat Pak Pulung. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Oke. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini adalah Lord yang sudah evolve. Gimana kali ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat-sangat menarik sekali barusan. Terlihat ada siapapun, tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari RRQ masih malah dipukul mundur pelan-pelan loh Nevin. Perlahan tapi pasti ya, RRQ Hoshi udah mulai mundur melihat adanya seorang Dreams yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Downing Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang tas, namun Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus reset terlebih dahulu dan Pendragon cukup tertarik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal. Akankah berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula. Tapi Pendragon seorang diri ada di bagian depan, mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkeosi. R7 harus melakukan hal yang sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu happy spin, tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Sutsujin. Ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk RRQ Hoshi karena team fight-nya masih dengan 4 lawan 5. FF Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matila. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legends. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skylar masih mau menunggu di sisi lainnya, mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putas! Mendapatkan karena seorang Clay. Dua pemain sudah hilang dari RRQ Hoshi, Pak Pulung. Downing
Moonlight yang begitu on point dan untuk sekarang ada lagi pergerakan di mana Clover berhasil mendapatkan juga ke arah Cloudnya dan juga untuk kali ini mereka mengejar R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang tersam mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk arah Kihoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Donny Leg kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus bisa langsung mendapatkan. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan susunya begitu baik. Akainya EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player tingginya langsung down. Albert yang gak kuat lagi. Federer Restoran di bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas.